Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang saya sayangi. Saat ini saya berada di studio channel YouTube For Good Secang dan ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan belajar mengajar di masa pandemi ini yang tidak terasa sudah 1 tahun melaksanakan pembelajaran daring. Pada kesempatan ini saya mengambil tema pemanfaatan YouTube sebagai media pembelajaran. Era globalisasi telah membawa perkembangan pesat dalam teknologi, informasi, dan komunikasi, termasuk di bidang pendidikan. Salah satu dari produk teknologi informasi dan komunikasi yang sangat menarik untuk dimanfaatkan dalam pembelajaran adalah YouTube. Dalam pemanfaat media diperlukan kreativitas dan juga pertimbangan instruksional yang matang dari Bapak Ibu Guru sebagai pengajar. Kenyataan banyak pengajar menggunakan media pembelajaran seadanya, seperti melalui grup WhatsApp hanya berupa tulisan perintah atau hanya berupa foto dari buku paket atau buku LKS dan siswa belajar sendiri di rumah. Hal ini tentunya tidak efektif. Kontrol belajar peserta didik hanya dari orang tuanya masing-masing. Sementara orang tua tidak selalu bisa mendampingi anaknya belajar. Untuk mewujudkan proses pembelajaran yang efektif dan mengembangkan potensi dari Bapak Ibu Guru sebagai pendidik, peserta didik bisa mendapatkan informasi pembelajaran dari berbagai sumber, yaitu buku pelajaran, radio, siaran televisi, dan salah satunya menggunakan internet atau YouTube. Karena internet dapat digunakan kapan saja dan di mana saja, dan setiap rumah sekarang sudah memiliki smartphone sehingga bisa memudahkan para peserta didik dalam melaksanakan proses belajar mengajar secara online. YouTube adalah sebuah situs website media sharing video online terbesar dan paling populer di dunia internet. Saat ini pengguna YouTube tersebar di seluruh dunia dari berbagai kalangan usia, dari tingkat anak-anak sampai dewasa. Para pengguna YouTube dapat mengunggah video, mencari video, menonton video, diskusi atau tanya jawab tentang video, dan sekaligus berbagi klip video secara gratis. Setiap hari ada jutaan orang yang mengakses YouTube, sehingga tidak salah jika YouTube sangat potensial untuk dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Tujuan memanfaatkan YouTube sebagai media pembelajaran adalah untuk menciptakan kondisi dan suasana pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan interaktif. Video pembelajaran di YouTube dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran interaktif, baik untuk peserta didik maupun guru itu sendiri melalui presentasi secara online maupun offline. Pemanfaat YouTube sebagai media pembelajaran dapat digunakan setiap saat tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu dengan syarat laptop atau HP terhubung dengan internet. YouTube memiliki beberapa keunggulan sebagai media pembelajaran yang potensial, yaitu merupakan situs yang paling populer di dunia, dan yang tidak kalah penting adalah gratis. Dapat menonton video melalui YouTube tanpa membayar kepada yang buat video. Sama seperti subscribe, bahwa subscribe itu gratis. Bapak Ibu yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe dulu, karena subscribe itu gratis. Melalui channel YouTube For Good Secang ini, Bapak Ibu Guru bisa mengembangkan potensi dalam hal IT,
Seandainya Bapak Ibu mengalami kesulitan, tim Channel for Good Secang selalu siap membantu dalam hal ini pembuatan video. Bapak Ibu bisa ke studio dengan membawa materi yang akan disampaikan. Baik itu materi pembelajaran atau materi lainnya yang berhubungan dengan dunia pendidikan berupa file, PowerPoint atau slide. Peralatan audio dan video sudah disediakan. Bahkan kami juga sudah menyiapkan editor untuk mengedit video yang akan ditayangkan. Bapak Ibu guru hanya mengajar seperti biasa. Bedanya hanya kalau di kelas mengajar di depan peserta didik, tetapi kalau di studio mengajar di depan kamera. Tujuannya sama, yaitu sama-sama menyampaikan informasi kepada peserta didik atau kepada penonton lainnya yang dituju. Channel ini milik kita bersama, jadi siapapun diperbolehkan memanfaatkannya. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan dengan YouTube untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 1. Mengembangkan komunitas belajar melalui YouTube di mana guru dan siswa terlibat bersama-sama. Kedua, buat siswa melakukan diskusi online melalui YouTube secara menarik. Kita dapat memanfaatkan fitur komentar video YouTube untuk diskusi kelas. Tentu diskusinya secara online dan tak akan terhambat oleh masalah waktu. Guru dan peserta didik bisa berdiskusi pada video pembelajaran sesuai dengan materi pembelajaran yang sedang disampaikan. Yang ketiga, unggah konten video dan jadikan bahan pembelajaran untuk mobile learning. Melalui YouTube, guru dapat mengembangkan kreativitasnya. Ia dapat membuat konten video yang akan dimanfaatkan oleh kelasnya. Siswa pada zaman sekarang sudah sangat mudah mengakses YouTube melalui perangkat mobile yang mereka miliki dan tertolong dengan mode tonton offline YouTube yang dapat menghemat pemakaian kuota internet mereka. Yang keempat, presentasi efektif dan efisien. Saat menyampaikan presentasi, tunjukkan passion Bapak Ibu pada para peserta didik. Tunjukkan bahwa Bapak Ibu bersemangat dan antusias membawakan materi pembelajaran. Passion bisa ditunjukkan dengan rasa percaya diri. Saat Ibu Bapak merasa percaya diri menyampaikan presentasi, maka hal itu sangat berpengaruh kepada peserta didik. Rasa percaya diri akan membuat Bapak Ibu lebih bersemangat. Peserta didik juga akan bersemangat menyaksikan video dari awal sampai akhir, sehingga semua materi dapat tersampaikan. Berinteraksi layaknya Bapak atau Ibu berada di depan kelas, sehingga peserta didik sebagai penonton bisa bereaksi secara aktif dalam mengikuti video pembelajaran. Yang kelima, membantu mengembangkan kemampuan siswa membuat komentar berbentuk catatan di komentar YouTube. Selain menghidupkan diskusi secara tertulis, maka ini berarti guru juga telah melatih kemampuan siswa untuk membuat catatan dalam bentuk komentar-komentar di YouTube. Secara tidak langsung, jika ini rutin dilakukan, maka siswa akan mudah memberikan komentar-komentar berupa catatan yang panjang, yang penuh digresi dan eksplorasi. Yang keenam, melatih guru membuat materi orisinil. Konten orisinil yang berkualitas sangat bermanfaat kepada para penonton. Apalagi pada masa sekarang ini, artikel yang berada di internet sangat banyak yang memiliki kemiripan, bahkan bukan ibarat lagi, tetapi sudah terbilang sama persis. Bapak Ibu, apabila terbiasa membuat konten yang orisinal, maka rasa ingin terus membuat dan menunjukkan konten yang orisinal kepada setiap karya yang dibuatnya. Disadari atau tidak disadari, yang sering buat konten orisinal sebetulnya menunjukkan kemampuan untuk terus berbuat konten yang orisinal yang berasal dari pikiran atau pengalaman sendiri. Sehingga dari waktu ke waktu kemampuannya akan terasah dan terus berkembang.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada saran atau masukan bisa didiskusikan bersama kami melalui kolom komentar. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.